Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Riau. Polisi mendapatkan laporan kehilangan dari salah satu keluarga Riau. Mereka melaporkan bahwa sudah berhari-hari salah satu anggota keluarganya menghilang. Mereka juga melaporkan bahwa keluarganya itu dijemput oleh seorang anggota polisi dan tidak pernah kembali lagi. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Muhammad Gribaldi Handayani lahir pada tanggal 20 Juli 1966 di Medan. Ia lahir dari keluarga perwira polisi. Handayani menghabiskan masa-masa kecilnya di Dumai sebelum akhirnya ia kembali ke Medan untuk menyelesaikan sekolah menengah dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum administrasi. Handayani memiliki sikap yang temperamental dan mudah tersinggung. Karir Handayani di Kepolisian Nasional Indonesia dimulai pada tahun 1985 ketika ia ditugaskan di Satuan Patroli di Sumatera Utara. 1 tahun kemudian ia dipindahkan ke Satuan Intel di Medan. Setelah beberapa kali pindah dari satu tempat ke tempat lain selama dekade berikutnya, ia akhirnya menetap di Jambi, di mana Handayani berhasil dipromosikan menjadi Kepala Satuan Informasi Kriminal Divisi Telematika. Sesuai prosedur standar penegakan hukum di Indonesia, ia diberi pistol dinas. Malam hari tahun 1999 di Desa Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Handayani menumpangi sebuah taksi yang dioperasikan oleh seorang driver bernama Rusdi Hutahuruk. Usianya sekitar 44 tahun. Saat sedang dalam perjalanan, Rusdi memulai perbincangan dengan Handayani. Rusdi sempat bergurau. Ia mengatakan bahwa Handayani tampak seperti keturunan Tionghoa atau keturunan Cina, dan raut wajahnya yang lebih pucat tidak seperti orang Indonesia pada umumnya, yang cenderung memiliki ton kulit yang berwarna sedikit kecoklatan. Saat itu Handayani hanya terdiam, tak meladeni gurauan sang driver. Usut punya usut, ternyata ia geram dengan candaan itu. Beberapa menit setelah itu Rusdi berhenti sejenak di pinggir jalan untuk buang air kecil. Handayani yang kesal dan tersinggung dengan candaan tadi langsung mengeluarkan pistol dinasnya. Kemudian tanpa basa-basi dia menembak Rusdi sebanyak 4 kali. Rusdi lalu dikuburkan tak jauh dari tempat itu. Setelah kejadian malam itu, Handayani bersikap seperti tidak ada apa-apa. Ia masih tetap kembali ke rumah. Pada tahun 2000, Handayani mulai menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi berusia 27 tahun bernama Yeni Farida. Yeni Farida ini merupakan selingkuhan Handayani. Beberapa bulan menjalin hubungan, ternyata Yeni tengah hamil 3 bulan. Yeni mulai panik. Ia segera memberitahu Handayani. Yeni meminta Handayani untuk segera menikahinya sebelum perutnya semakin membesar. Mendengar pernyataan Yeni yang selalu merengek untuk segera dinikahi, Handayani frustasi dan juga dia emosinya memuncak. Handayani tidak mungkin menikahi Yeni dan berkomitmen dengannya karena ia masih memiliki istri. Dari sinilah ia mencari-cari akal bagaimana cara agar bisa membungkam Yeni. Suatu hari Handayani mengajak dan merayu Yeni untuk pergi ke sebuah lokasi terpencil di Kandis, Kabupaten Siak. Seketika itu Yeni sangat senang. Ia berpikir bahwa Handayani akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Pergilah mereka berdua. Sebelum sampai di tengah tujuan, Handayani langsung menghabisi Yeni dan menyembunyikan jasadnya yang hingga kini tidak pernah ditemukan.
Tidak berhenti di situ saja, 2 tahun kemudian, awal tahun 2002, Handayani sedang mengendarai mobil dengan sangat laju di Jambi. Tiba-tiba Handayani secara tidak sengaja menabrak seorang pria dan pria itu meninggal dunia. Setelah kejadian naas itu, Handayani datang ke rumah pria itu untuk meminta maaf. Ia meminta maaf kepada Gusmarni yang tidak lain merupakan istri dari pria yang ia tabrak. Tidak hanya meminta maaf saja, Handayani kemudian juga berjanji kepada Gusmarni untuk bertanggung jawab dan akan memberikan nafkah kepada Gusmarni dan putrinya. Hari demi hari berlalu karena sering bertemu perihal nafkah terhadap dirinya serta putrinya. Gusmarni yang pada saat itu masih muda berusia 28 tahun terpikat dengan Handayani. Mereka berdua akhirnya menjalin kedekatan yang terbilang sangat erat. Suatu hari Gusmarni datang kepada Handayani. Ia hendak meminta uang nafkah yang ia janjikan sebesar 15 juta rupiah. Handayani kemudian mengiyakan. Tidak hanya mengiyakan saja soal nafkah itu, ia juga menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada Gusmarni sebagai pegawai negeri di Pekanbaru. Selanjutnya, dengan dalih tersebut, mereka berdua pergi ke Bagan Batu pada tanggal 5 Juli. Tanpa pikir panjang, seketika itu Gusmarni ditembak 7 kali saat buang air kecil. Usut punya usut, ternyata motif kejahatan Handayani kali ini adalah Gusmarni yang telah meminta terlalu banyak uang darinya, dan ia pada saat itu juga sedang hamil anak Handayani. Setelah 3 kali menghilangkan nyawa, sikap Handayani tetap santai seperti tidak ada apa-apa. Ia juga menjalani harinya dengan perasaan yang tidak bersalah. Setelah beberapa kali gagal menikah, di sini Handayani memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurmati Lili. Tetapi akhirnya ia curiga dan menuduh Lili berselingkuh. Akibatnya Handayani kesal dan marah. Ia membawa Nurmata Lili ke lokasi terpencil dekat Pangkalan Kerinci pada bulan Agustus 2003. Disitulah Lili dicekik, kemudian jasadnya dibakar oleh Handayani. Di tahun 2003 ini masih banyak lagi kekejaman yang dilakukan oleh Handayani. Setidaknya ada 3 orang yang telah ia habisi di tahun ini. Dari banyaknya orang yang telah ia habisi, sejauh itu semuanya masih aman. Tidak ada satupun orang yang mencurigainya, sehingga ketika ia marah dan kesal, ia tidak segan-segan untuk langsung menghabisi orang tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya tahun 2004, Handayani berkenalan dengan seorang perempuan bernama Listi. Mereka diperkenalkan satu sama lain di sebuah seminar oleh seorang teman Listi. Handayani memperkenalkan dirinya sebagai Heri. Handayani dan Listi lantas menjadi akrab satu sama lain. Bahkan Handayani menjanjikan Listi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Pada bulan Desember 2004, pada malam hari, Handayani menelpon Listi dengan alasan bahwa Listi harus mengikuti pelatihan di sebuah perusahaan di Jambi. Setelah Handayani sampai di rumah Listi, Handayani dan juga Listi kemudian berpamitan kepada keluarga. Listi di situ meninggalkan rumahnya. Listi berjanji kepada keluarga ia akan pulang membawa sebuah oleh-oleh untuk semua anggota keluarganya. Hari demi hari berlalu, Listi tidak kunjung pulang. Salah satu anggota keluarga Listi panik, kemudian melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Kepolisian Riau langsung bergerak dan berhasil menemukan Listi. Namun sayangnya Listi ditemukan dengan keadaan yang sudah tak bernyawa.
Jenazah Listi ditemukan di dekat desa Bayu Lincir di Sumatera Selatan pada tanggal 1 Januari 2005. Polisi segera membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi rumah sakit Raden Matahir menyatakan bahwa Listi meninggal akibat ditembak mati. Dari sinilah ternyata pepatah tidak pernah salah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dari peristiwa Listi ini semua kejahatan Handayani terungkap. Tak lama setelah penemuan jasad Listi, Handayani ditetapkan sebagai tersangka utama karena dialah orang yang terakhir yang terlihat bersama Listi. Polisi langsung melakukan pemeriksaan di rumahnya. Polisi menggeledah rumah Handayani. Polisi berhasil menemukan ribuan butir peluru dengan peluru dari pistol dinasnya cocok dengan butir peluru yang ditemukan di TKP Listi. Ditemukan juga uang sebesar 40 juta rupiah, sebuah ponsel ijazah milik Listi Kartika Baiduri, beberapa BPKB mobil dan belasan cap dan stempel Polri sipil untuk pemalsuan. Awalnya penyidik polisi mengaitkan Handayani dengan kasus kepemilikan amunisi secara ilegal. Tak lama kemudian ada beberapa keluarga lainnya melaporkan kecurigaan mereka ke polisi. Kecurigaan ini mengarah ke lokasi jasad lain yang ditemukan terkubur di kuburan dangkal dan berhasil dikaitkan dengan Handayani. Handayani akhirnya ditangkap pada 6 April 2005. Ulahnya sempat membuat repot Korps Kepolisian. Bahkan untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai ini, penyelidikan melibatkan 4 Polda, yaitu Polda Jambi, Polda Riau, Polda Sumatera hingga Sumatera Selatan. Hingga akhirnya Gribaldi Handayani ditangkap di Pekanbaru. Pada saat diinterogasi awalnya, Handayani sempat menyangkal semua ulahnya. Polisi tidak percaya begitu saja. Polisi terus menginterogasi Handayani dan akhirnya dia mengaku juga dan menyesali perbuatannya. Gribaldi Handayani juga sempat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, Riau karena ia diduga mengalami kelainan jiwa. Setelah beberapa hari ternyata hasilnya keluar. Di situ polisi melihat bahwa Handayani baik-baik saja. Karena sebagian besar korban dibunuh di Riau, jaksa memutuskan untuk mengadili Handayani di sana. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2005, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhi hukuman mati kepada Handayani. 28 Juni 2005, Handayani sempat mengajukan banding Pengadilan Tinggi hingga banding ke Mahkamah Agung, namun semuanya ditolak. 1 tahun kemudian, Minggu malam tanggal 9 Juli 2006, satu regu Korps Brigad Mobil dari Brimob berkumpul di lapangan tembak Polda Riau. Mereka merupakan regu tembak berisi 12 personil yang disiapkan untuk mengeksekusi Handayani. Beberapa menit kemudian, komandan regu tembak mendapat perintah dari jaksa eksekutor untuk segera melakukan eksekusinya. Setelah eksekusi selesai, tim medis melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah eksekusi berhasil atau tidak. Ternyata eksekusi berhasil. Jasad Handayani dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Sukamulya. Namun meskipun kabarnya sudah dieksekusi, masih ada beberapa konspirasi di masyarakat. Sebagian masyarakat percaya bahwa eksekusi itu tidak benar-benar dilaksanakan karena menurut mereka tidak ada laporan yang jelas dan pasti. Hanya sedikit media yang membahas bahwa Handayani telah dieksekusi. Sampai saat ini tidak diketahui pasti apakah ia masih hidup atau sudah dieksekusi seperti kabar yang dimuat di media. Itulah kasus yang berasal dari Riau, Gribaldi Handayani, seorang perwira polisi yang telah menghabisi nyawa banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel
yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.